Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Vanessa Audrey Anindya dengan NIM 15022233320. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis etika dalam organisasi OSIS. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit tentang OSIS. OSIS atau Organisasi Siswa Intrasekolah merupakan satu-satunya organisasi kesiswaan yang berada di lingkungan sekolah. Tujuan didirikannya OSIS ini adalah untuk melatih siswa dalam berorganisasi dengan baik dan menjalankan kegiatan sekolah yang berhubungan dengan siswa. Penerapan etika dalam berorganisasi sangatlah penting, di mana etika sendiri merupakan standar perilaku yang baik dan benar yang harus diterapkan dalam suatu organisasi dengan tujuan agar interaksi yang ada dalam organisasi tersebut dapat berlangsung dengan tertib. Setiap orang yang berada dalam suatu organisasi telah dianggap memenuhi kualifikasi etis anggota organisasi yang terdiri dari pengetahuan etis, kesadaran etis, serta perilaku etik. Etika organisasi dalam OSIS dapat dikaitkan dengan beberapa aliran etika. Yang pertama adalah etika utilitarianisme. Etika utilitarianisme menekan pada pengambilan keputusan yang menghasilkan kebahagiaan atau manfaat yang maksimal bagi banyak orang. Dalam organisasi OSIS, etika ini dapat diterapkan dalam memiliki program atau kegiatan yang memberikan manfaat yang maksimal bagi siswa di sekolah. Yang kedua adalah etika deontologi. Etika deontologi menekan pada kewajiban moral dan prinsip moral dalam organisasi OSIS. Etika ini dapat diterapkan dalam memastikan bahwa seluruh anggota OSIS menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan aturan dan nilai yang ditetapkan. Yang ketiga ada teleologis. Aliran teleologis juga aliran teleologis juga dikenal sebagai konsekuensialisme dalam konteks OSIS. Anggota organisasi dapat mempertimbangkan akibat yang dihasilkan oleh keputusan dan tindakan mereka terhadap pihak lain dalam lingkungan sekolah. Yang keempat adalah egoisme. Adalah pandangan bahwa tindakan yang benar adalah tindakan yang menguntungkan diri sendiri secara pribadi. Dalam konteks ini, pandangan ini bisa dianggap berbahaya jika anggota organisasi memilih untuk mengambil keputusan dan tindakan yang hanya menguntungkan diri mereka sendiri, tanpa mempertimbangkan kepentingan orang lain di sekolah. Etika yang ada dalam organisasi ini juga dapat dikaitkan dengan nilai kearifan lokal, yaitu yang pertama ada kedisiplinan. Kedisiplinan adalah salah satu urgensi etika dalam organisasi OSIS. Sebagai seorang anggota OSIS harus disiplin dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Disiplin yang baik akan memastikan bahwa tugas dan tanggung jawab dapat diselesaikan dengan tepat waktu dan dengan cara yang baik. Yang kedua ada kerjasama. Kerjasama adalah salah satu urgensi etika dalam organisasi OSIS. Sebagai seorang anggota OSIS, kita harus bekerja sama dengan anggota lain dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Kerjasama yang baik akan memastikan bahwa tugas dan tanggung jawab dapat diselesaikan dengan baik dan efektif. Yang ketiga adalah kejujuran. Sebagai anggota OSIS harus selalu jujur dalam segala hal. Kejujuran yang baik akan memastikan bahwa seluruh anggota OSIS dapat bekerja sama dengan baik dan tidak akan terjadi konflik di antara mereka. Yang keempat adalah tanggung jawab. Sebagai seorang anggota OSIS, bertanggung jawab dalam menjalankan tugas adalah hal yang wajib. Tanggung jawab yang baik akan memastikan bahwa tugas dan tanggung jawab dapat diselesaikan dengan baik dan efektif. Yang kelima adalah keterbukaan. Sebagai seorang anggota OSIS harus selalu terbuka dalam segala hal. Keterbukaan yang baik akan memastikan bahwa seluruh anggota OSIS dapat bekerja sama dengan baik dan tidak akan terjadi konflik di antara mereka. Yang keenam ada kesopanan. Kesopanan adalah termasuk hal yang penting bagi setiap anggota OSIS. Selalu sopan dalam berbicara dan bertindak. Yang ketujuh ada menghargai perbedaan. Sebagai seorang anggota OSIS, kita harus selalu menghargai perbedaan pendapat dan kepercayaan antara satu dengan yang lainnya.
Etika dalam OSIS dapat dikaitkan juga dengan beberapa konsep manajemen klasik. Yang pertama ada scientific management yang dikembangkan oleh Frederick Taylor adalah pendekatan manajemen yang menekankan pada peningkatan efisiensi dan produktivitas dengan mengaplikasikan metode ilmiah untuk menganalisis dan mengembangkan proses produksi. Dalam konteks OSIS, pendekatan ini dapat digunakan untuk memperbaiki efisiensi dan produktivitas dalam kegiatan organisasi. Namun, penggunaan pendekatan ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan etika dan nilai-nilai yang baik seperti keadilan, kesetaraan, dan kerjasama dalam tim. Yang kedua ada Bureu-Reichi yang dikembangkan oleh Max Weber adalah sistem manajemen yang memiliki aturan, prosedur, dan hierarki yang ketat. Dalam konteks OSIS, konsep ini dapat diterapkan untuk memastikan bahwa tugas dan tanggung jawab anggota organisasi dipenuhi dengan cara yang terorganisir dan sistematis. Namun, penggunaan sistem ini juga harus diperhatikan etika dan keadilan dalam pengambilan keputusan dan penerapan aturan. Yang ketiga adalah control and command, adalah pendekatan manajemen yang menekankan pada kekuasaan dan kontrol yang kuat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas. Dalam konteks OSIS, pendekatan ini dapat digunakan untuk memastikan bahwa tugas tanggung jawab dijalankan dengan efisien dan tepat waktu. Namun, penggunaan pendekatan ini harus dilakukan dengan memperhatikan etika dan nilai-nilai seperti partisipasi, keterbukaan, serta keadilan. Yang keempat adalah time and motion yang dikembangkan oleh Frank Gilbert adalah konsep manajemen yang menekankan pada peningkatan efisiensi dengan memperbaiki gerakan fisik dalam melakukan tugas. Dalam konteks ini, atau dalam konteks OSIS, pendekatan ini dapat dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan organisasi dilakukan dengan cepat dan efisien. Namun, penggunaan pendekatan ini juga harus mempertimbangkan etika dan nilai-nilai seperti keseimbangan antara tugas dan waktu luang, dan pentingnya kesehatan fisik dan mental anggota organisasi. Sekian analisis tentang organisasi OSIS dari saya. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.